Belajar yang menyenangkan. Bersama saya Gabriel Waja. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe ya. Peran rumah tangga konsumen. A. Pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. B. Pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Peran rumah tangga pemerintah yaitu pengatur atau regulator dalam perekonomian konsumen dan produsen. Bayangkan saja kalau peran rumah tangga pemerintah itu seperti selang atau penghubung antara rakyat kecil dengan pemerintah. Sehingga pemerintah itu punya kekuasaan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Tujuan perdagangan antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar, yakni jumlah konsumen yang mengonsumsi barang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Adapun faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah, yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, yaitu perbedaan kandungan alam contohnya, atau perbedaan produk antar daerah yang menyebabkan barang hasil produksi yang berbeda pula, sehingga setiap daerah membutuhkan barang yang berbeda-beda. Yang kedua, meningkatkan produktivitas atau pemasaran produk yang meluas menyebabkan permintaan produk meningkat. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa setiap daerah membutuhkan barang yang berbeda pula. Yang berikut, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, yaitu produsen, untuk tenaga kerja tambahan untuk memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim atau perluasan tempat usaha atau transportasi misalnya, atau tenaga buruh sekalipun. Berikutnya kita masuk pada perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama dan tanpa melalui pemaksaan, sehingga terjadinya kerjasama antar negara seperti bab sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari, bahwa kerjasama antar negara itu sangatlah penting, sehingga terjadilah yang sekarang kita belajar pada perdagangan internasional. Oke, yang berikutnya ruang lingkup perdagangan antar negara. Di ruang lingkup perdagangan antar negara mencakup beberapa aspek. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Misalkan dari kita mengirimkan para tenaga kerja seperti TKI atau TKW. Yang berikut, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Itu seperti investasi misalnya. Yang berikutnya, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar, artinya kebutuhan. Itu disampaikan kepada negara lain. Itu tugasnya pemerintah tadi, menyampaikan kepada negara lain bahwa kita di sini punya sesuatu yang
berharga menurut negaramu, sehingga mereka juga kepingin atau mau datang dan bekerja sama dengan pihak negara kita, sehingga adanya kembali lagi ke pengertian yang tadi, perdagangan itu terjadi apabila adanya kesepakatan tanpa ada pemaksaan. Berikutnya, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau lembaga. Tujuan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan, itu pasti. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor, berupa kemudahan mengurus perizinan dan memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, yaitu nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing, mempermudah para eksportir menghitung biaya produksi barang ekspornya. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional, yaitu mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Yang keempat, meningkatkan promosi berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi atau periklanan begitu. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga, baik swasta ataupun BUMN, juga pihak pemerintah. Faktor pendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat dari perdagangan antar negara yaitu memperoleh keuntungan, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Berikutnya, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, seperti kalau untuk Indonesia, seperti elektronik misalnya, atau transportasi. Itu susah untuk diproduksi di Indonesia. Adapun cuman dirangkai saja di Indonesia, cuman barang dasarnya itu, bahan dasarnya tetap diimpor dari luar negeri. Yang berikutnya, menjalin persahabatan antar negara dan transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri. Sementara perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara atau internasional, yang pertama, peluang perdagangan lebih luas. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Apabila terjadinya perdagangan internasional, ruang lingkupnya itu lebih besar dibandingkan dengan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Misalkan, kalau perdagangan internasional butuh investor besar untuk melakukan ekspor dan impor. Sementara, kalau perdagangan antar pulau atau antar daerah, pengusaha kecil menengah pun dapat melakukan kegiatan yang dimaksud. Yang berikut kita lanjut pada bagian yang berikut, yaitu pembangunan di bidang kelautan. Itu diarahkan untuk mencapai beberapa faktor. Yang pertama, satu, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.
Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan rakyat. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk lebih pada masyarakat kecil yang berada di pesisir pantai. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, agrikultur ini kita belajar soal perkembangan ekonomi di bidang pertanian. Nah, hambatan-hambatannya adalah yang pertama, skala usaha pertanian. Yang kedua, modalnya terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang sangat-sangat sederhana atau minim. Yang keempat, dipengaruhi oleh musim. Seperti kita di sini musim tanam setahun itu sekali. Yang kelima, berusaha dengan tenaga kerja keluarga tanpa memikirkan bahwa kalau kita sewa orang misalnya mendapatkan pemikirannya atau mindsetnya tidak sampai. Yang berikut keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan. Itu lahan pertanian menjadi lahan pertambangan misalnya. Terus yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi Bapak Ibu petani yang akan menanam begitu. Jadi seperti benih itu susah sekali dicari, sementara benih yang sebenarnya itu sudah ada, cuman tidak disimpan atau dialokasikan memang bahwa ini nanti disimpan sebagai benih misalnya. Itu tidak dilakukan. Nah, hambatan yang paling besar menurut saya itu kembali lagi ke mindset atau pola pikir masyarakat kita yang kurang begitu menerima masukan dari luar. Itu dari saya. Kalau sementara dari beberapa referensi itu, hambatan lebih banyak menuju pada kinerja mungkin atau modal. Yang berikutnya kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Dilihat dari yang pertama sektor pelayaran, kedua sektor perikanan, dan yang paling akhir itu sektor pariwisata bahari. Nah, penjelasannya sektor pelayaran itu lebih ke transportasi, sektor perikanan bagi para nelayan, sementara sektor pariwisata bahari seperti contohnya Taman Laut Riung seperti itu. Nah, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia itu eco farming, distribusi pupuk secara merata dan perbaikan irigasi. Di sini saya akan jelaskan eco farming itu pertanian dibantu oleh teknologi, ekosistemnya dibantu oleh teknologi. Sementara yang kedua, yang berikutnya distribusi pupuk secara merata dan perbaikan irigasi. Itu maksudnya yang selama ini dibuat dalam suatu wilayah, dalam suatu lahan ditanami oleh semua jenis tumbuhan, kali ini dirubah, dibuat dengan sistem yang baik. Redistribusi atau pendistribusian kembali, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin yang berasal dari pajak atau pungutan-pungutan lain. Redistribusi ini bisa saja seperti yang punya kendaraan setiap tahun akan membayar kendaraan, sementara pemakai jalan, masyarakat kecil juga menggunakan jalan tersebut. Yang lainnya misalnya retribusi parkir,
yang punya kendaraan atau baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar akan membayar parkir yang selayaknya kepada tukang parkir seperti di kompleks pertokoan kalau yang ada di kota-kota. Kalaupun di pedesaan tidak terlalu nampak yang seperti tarikan-tarikan retribusi seperti itu. Kalau di pedesaan yang lebih nampak itu adalah retribusi di pasar misalnya. Itu keuangannya dipusatkan, dikembalikan kepada pemerintah, sementara pemerintah akan mengembalikan keuangan itu lewat membangun kembali jalan misalnya, atau fasilitas-fasilitas umum yang sudah rusak diperbaiki. Redistribusi pendapatan ada dua, yaitu redistribusi vertikal. Itu lebih menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Sementara yang kedua, redistribusi horizontal, itu transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok yang satu dengan ke kelompok lainnya. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan bagi masyarakat bawah. Yang kedua, program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas, misalnya KUR yang biasa kita dengar. Dari lembaga keuangan, suatu lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada masyarakat kecil. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Itu dari lembaga keuangan akan memberi sedikit modal sesuai dengan permohonan untuk kita memulai usaha. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke berbagai media sosial lainnya biar channel ini bisa berkembang. Yang berikutnya, video ini sebenarnya didedikasikan untuk siswa-siswi saya SMP SK Kota Tua, khususnya yang kelas 8, yang cantik-cantik dan manis-manis, serta yang ganteng-ganteng. Sekiranya tidak ada kata yang salah, jangan lupa dimaafkan. Jika ada yang benar, disimpan dalam hati saja, biarkan menjadi referensi ilmu pada kita semua, biar lebih bermanfaat, biar kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Sekian dan terima kasih.